Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya siapa yang selalu memikirkan tentang diri kamu. Jadi ini diperuntukkan untuk happy-happy, diperuntukkan untuk senang-senang. Namanya fun reading. Ini niatnya aku membuat ini untuk nge-booster energi kamu, dimana menambahkan energi happiness. Jadi ini diperuntukkan untuk kolektif, dimana yang namanya collective reading itu banyak orang yang aku baca, dan jadi bisa resonate bisa tidak, dan energinya bisa vice versa, bisa terbulak balik. So aku akan nanti bacain tentang energi kamu, energi orang itu, siapa yang mikirin kamu, terus kita detailkan siapanya. Dan perlu diingat, kalau misalnya kalian baru di channel aku, hi, my name is Maha, I'm intuitive tarot reader, dimana aku membaca dengan intuisi, dengan tarot, dengan oracle, dengan kartu-kartu lain seperti Lenormand. Aku juga membaca pakai aura, warna-warna. Aku juga nanti akan membacakan apapun yang masuk ke dalam vision aku. Jadi nanti biasanya ada gambaran-gambaran, tapi perlu diingat, aku tuh kalau menyampaikan sesuatu kadang-kadang suka pakai metafora, tidak secara harafiah seperti itu. Jadi perlu ditelaah lagi apapun yang aku sampaikan. Untuk kalian yang mau claiming energi positif, sit back, relax, enjoy, hempaskan dulu energi negatif. Jadi kita tuh manusia terutama kadang-kadang suka terbelenggu sama apa yang membuat mereka sedih, yang terjadi di masa lalu. Itu dilepasin dulu, koneksi sama hal-hal sedih, sama hal-hal yang mengecewakan diputusin dulu. Hal yang mengecewakan, hal yang bikin dendam, hal yang bikin ngerasa kamu itu sebenarnya stuck dan terikat gitu. Jadi dilepasin dulu, baru nanti claimingnya lagi positif di aku. So kalau kamu ngerasa ngantuk-ngantuk, ngerasa di pertengahan kamu want to sleep, just sleep. Jadi jangan ditahan, oke? Perlu diingat, nanti aku juga akan bacakan tentang the outcome. Cuman yang perlu kamu tahu, kalau misalnya kamu pengen beneran dibuatkan pakai energi kamu, which is bakalan sefokus mungkin aku sama kamu, gak banyak orang ini menggunakan personal reading. Karena kalau personal reading itu energi kamu sendiri, aku kenal kamu, kayak we know each other, dan aku juga fokusnya only for you. So this is the reading. Seperti biasa aku bakalan cleaning energi dulu. Okay, let's start. Dear Spirit Guide, Angel, One Power, like God and Goddesses, I listen my ghost so I can speak the truth, give permission and protection to sister people who watch this video. I want to know about their current energy right now. The Eight of Cups, the Two of Swords. What happened to you? Ada yang sedang kebingungan di sini. Ada energinya Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Kalau kamu main soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Cuman dari Two of Swords sendiri, ini adalah energi orang-orang yang sedang merasa stuck, merasa diem aja, gak bisa ngapa-ngapain karena hati dan pikiran tidak sejalan. Jadi konflik dalam diri sendiri. Crossroad itu kamu berada di dalam persimpangan jalan di mana kamu harus memilih mau jalan kiri atau kanan. Dan di sini memang agak heavy ya. Kenapa agak berat? Karena saat kita terbiasa jalan lurus, tiba-tiba ada cabang di jalan kita kayak terpaksa untuk memilih sesuatu gitu. Jadi di situ aku melihat di sini ada kebingungan di kamu energinya dari Eight of Cups. Change, menghadapi sebuah perubahan, berani untuk meninggalkan sesuatu yang memang bukan lagi untuk kamu. There's a lot of things that no longer serve you. Jadi kayak banyak hal yang tidak lagi untuk dirimu dan sesuai lagi untuk dirimu. Kamu mampu untuk meninggalkan hal itu. So energinya seperti ini. Aku bakalan lihat dari oracle card, karena dari tadi kayak my spirit guide say kamu butuh saran dari oracle card. So for the people who watch this video, tell me about their energy. Thank you. Ada hope, love, and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. Beberapa dari kalian ada yang masih ragu soal percintaan, masih ragu untuk mendapatkan cinta yang seperti apa. Dan di sini harus belajar untuk mencintai, dicintai, dan menerima cinta.
di sini masih ada harapan untuk diri kamu soal percintaan. So kalau misal kalian lagi ngerasa hopeless, ngerasa kayak buntu, ngerasa kayak aduh nggak ada nih gitu, kamu ngerasa kayak there's no one for you, kamu ngerasanya kayak gitu, percayalah ada seseorang untuk kamu jika memang kamu mau terbuka untuk hal itu. Love is yours. Cinta itu sudah milik kamu. Jika kamu dari mindset sendiri dirubah, oke, I deserve to have this nih. Aku deserve to have love nih. Recognize your divine worth. Jadi kamu tahu si worth dari diri kamu sendiri apa. Kamu berhaknya untuk mendapatkan apa. And then choosing loving thought. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kamu, mau ada tantangan, mau ada hal yang menyedihkan, pilihlah jalan untuk berpikir kalau semua itu karena cinta, semua itu ada alasannya untuk cinta. Jadi kalau choosing loving thoughts itu artinya kayak semuanya tuh dilihat dari sisi positifnya. Jadi kamu punya ada masalah, lihat positifnya, kayak ada blessing in disguise. So this is your energy right now. Oke, aku langsung aja lihat orangnya siapa. Who is thinking about you? There's Spirit Guide, Angel of Power, like that, assist. Tell me about that person. Okay. Who is thinking about the people who watch this video? This is person that keep thinking about you. Okay. Kenapa berisik sekali kamu? Ada dua orang yang jelas. Yang dominan tuh dua orang. Di sini yang satu energinya Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, yang satu lagi energinya Pisces, Scorpio, Cancer. Cuman yang dominan banget ini adalah orang baru dalam hidup kamu. Dari Ace of Swords secara energi ini adalah sosok orang yang bisa dibilang pintar, skill komunikasinya bagus. Dia juga orang yang bisa dibilang gampang untuk meninggalkan sesuatu. Cuman dari energi saat ini dia lagi penuh dengan kemenangan, bisa dari segi kerjaan atau lagi ada project, ada yang goal, ada juga soal finansial. Dari sini aku ngeliat orangnya grounded, finansialnya juga bagus, dia fokus sama kerjaan juga, orang yang bisa dipercaya dan orang yang bisa memahami. So aku ngeliatnya di sini kalau perpaduan ya, satu orang seperti ini, dia itu kayak paham banget diri kamu seperti apa, kamu sukanya gimana, kamu gak sukanya gimana. Orang yang peka banget orangnya. Terus dari sini bisa dibilang kalau dari King of Pentacle itu, kalau kamu nanya energinya seperti apa, memang lagi sangat grounded, lagi banyak penuh dengan fulfillment, penuh dengan abundance, penuh dengan kekayaan. Aku ngelihatnya juga secara keadaan saat ini, keadaannya lumayan tenang-tenang aja sih. Orangnya juga cuman bawaannya tenang ya. Jadi dia bukan tipe yang gerasa kerusuk. Kalau kamu ngeladenin dia atau kamu komunikasi sama dia welcome aja. Jadi bukan tipe orang yang sangat nge-push yang kayak harus banget dilihat sama kamu. Enggak, dia biasa aja, santai. Dan aku ngeliatnya di sini very sabar ya orangnya. Jadi penuh dengan kesabaran. King of Pentacles sama King of Cups, dia tuh memahami perasaannya sendiri. Dia punya emotional intelligence yang bagus. Keadaannya dia juga paham saat ini. Dia punya perasaan sama kamu atau dia punya ketertarikan lebih sama kamu. Aku bakalan lihat konfirmasi tentang detailnya dia siapa ya. So aku butuh ini. There's Spirit Guide, Angel of Power, like that, and get a sense. Tell me more about who is this person that keep thinking about the people who watch this video. Tunggu deh, aku ambil minum dulu. Okay, let's start. Who is thinking about you? Who is the people who think about the person who watch this video? Saat ini dia lagi mikirin kamu. Siapa orangnya? Kamu pernah ada cekcok sama orang ini atau pernah ada kesalahpahaman tentang sama orang ini? Kamu juga pernah ada kekecewaan sama orang ini?
Aku ngelihatnya dia itu adalah sosok orang yang kamu anggap dia punya segalanya ya, punya keluarga yang harmonis, punya rezeki yang bagus. Aku juga ngeliat di sini ada Justice, orangnya jujur tipenya, tapi aku ngelihatnya dia bukan tipe orang yang pintar untuk bertoleransi, apalagi sama hal-hal yang menentang pemahamannya dia. Dari The World sendiri, beberapa dari kalian kenalnya secara via online, tapi itu hanya beberapa ya. Mostly kamu kenalnya memang di lingkungan sekitar, karena di sini ada the five of wands. Kamu bisa punya hobi yang sama atau kamu punya lingkungan yang sama. Terus dari The World, aku ngelihatnya dia punya freedom atau punya kebebasan. Orangnya suka traveling, suka ya kebebasan. Terus dari The World sendiri, aku ngelihatnya dia energi Capricorn, Libra, Aquarius. Cek sama Rezing kalau ngomongin soal zodiak. Dia adalah sosok raja atau ratu di dalam kehidupannya dia sendiri, dan dia itu pintar untuk teaching orang. Jadi ada sisinya dia di mana cukup dewasa untuk bisa mengayomi orang lain atau bisa mengarahkan orang lain. Terus kalau aku lihat di sini ada yang tinggal jaraknya jauh antara kamu sama dia, karena kalau dari The World itu ngomongin soal overseas, beda pulau, ada yang beda pulau. Cuman balik lagi, ini hanya untuk beberapa, karena beberapa mostly dari kalian ini orang yang memang ada di lingkungan sekitar. Karena dari Five of Wands di sini kayak kamu punya pertemanan yang sama, entah ini pertemanan kamu ada cekcok atau enggak ya. Cuman dari sini ada sebuah konflik yang terjadi, bisa antara kamu sama dia. Jadi ada salah paham atau ada beda pendapat. Kalau dari Five of Wands sendiri, kamu mempunyai hobi atau kesukaan yang sama juga gitu. Orangnya sangat passionate. Let's see ya, di sini ada energi Three of Swords. Kamu pernah merasakan kecewa sama orang ini, oke. Atau vice versa. Bisa dia merasa kecewa karena kamu. Kecewanya karena contoh ya, ada orang lain yang dalam hubungan kalian gitu. Atau juga memang ya ada penengah lain, bisa teman-teman, bisa contoh gini, sahabatnya dia tuh tidak terlalu suka sama lingkungan pertemanan kamu, contohnya kayak gitu. Jadi ada sebuah perbedaan di situ. Dari Ten of Cups sendiri, aku ngelihatnya dia punya keluarga yang harmonis. Pemahaman soal keluarga kamu dan dia tuh sama. Di sini aku juga ngelihatnya orangnya sebenarnya cinta damai. Kalau misalnya memang tadi aku bilang sejalan, kalau tidak sepemikiran dia tuh agak keras orangnya. Di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, but also Justice itu Libra. Orangnya ngomongin soal status, ngomongin soal dignity, dia tuh punya status di masyarakat yang penting ya. Kalau aku lihat, itu bisa datang dari keluarganya juga. Kalau yang aku lihat, dia memang mengutamakan soal jabatan atau kedudukan di masyarakat. Terus kalau aku ngeliat di sini, orangnya penuh dengan karisma. Very fair sebenarnya, sangat fair. Kalau misalnya keadaan, contoh fairnya gini loh, kalau misalnya dia dibaikin, dia akan baik. Kalau dia ditusuk, dia akan tusuk balik. Jadi sangat fair orangnya. Oke, ini beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang mengerti akan hukum atau mempelajari akan hukum. Berada dalam sebuah organisasi yang ke arah-arah, entah itu organisasi politik atau organisasi yang berbau hukum juga gitu. Ada aja nih yang it means banyak perbedaan antara kamu sama dia, tapi sebenarnya melengkapi. Aku bakalan konfirmasi dari tarot deck lain tentang who is this person. Nanti aku bakal lihat dari mana tuh ini ya, si jarnya, ujar. Jadi nanti aku akan ambil dari sini tentang traits-nya dia, bisa secara fisik, bisa secara sifat. Tell me more about who is this person that keep thinking about you, the people who watch this video. Aku ngelihat di sini there's a lot of blue and green energy. It means kayak heart chakranya dia benar-benar terbuka loh. Jadi istilahnya dia tuh gampang untuk bisa memaafkan apapun yang nyakitin dia sebenarnya. Orangnya pemaaf. Terus kalau aku lihat di sini penuh dengan abundance ya, balik lagi financialnya good, lucky banget orangnya, beruntung banget orangnya, dan dia mengutamakan pendidikan dan kepintaran. Dia orangnya suka baca buku atau baca-baca. Yang aku lihat nih yang lucu,
Walaupun zaman elektronik ya, sekarang dia masih suka baca koran. Tell me more about who is this person that keep thinking about you. Newspaper. Who is this person? Ini The World sama The World. Aku minta konfirmasi. Tell me more about who is this person. Ada Pieces, ada Aquarius, ada Two of Pentacles. Who is this person? Ya, dia tuh kalau dia tuh sayangnya tuh entah kenapa ya, aku dapetnya sayang sama care-nya tuh tulus banget. Who is this person? Ada Ace of Wands. Oke, jabarin satu-satu. Dari secara energi zodiak dulu ya. Di sini Capricorn, Libra, Aquarius. Ada juga energi Pisces, and then ada energinya Capricorn, Aries, Scorpio. Ada Leo, Sagittarius juga. Orangnya dari sini dia itu melindungi dirinya dia pakai knowledge atau pengetahuan. Sangat kamu sama dia bakal ngerasa protect banget, merasa pengen melindungi dia, atau sebaliknya dia ingin melindungi kamu. Cuman yang aku lihat di sini orangnya sangat pemberani karena dia tahu dia bisa apa aja, dia punya source apa aja. Terus kalau aku lihat di sini ini konfirmasi tentang dia adalah raja dan ratu di kehidupannya dia sendiri. Kalau kamu lihat di sini dibalurin sama selendang warna hijau. Biasanya selendangnya warna biru. Selendangnya warna hijau. It means pertama, hidupnya dipenuhi dengan keberuntungan secara finansial atau secara materi. Kedua, secara emotion. Ini flowing emotion ya. Jadi istilahnya kenapa dia melakukan segala sesuatu yang tulus, karena heart chakranya itu balance dan dia tidak memblok apapun itu ya. Contoh dia menyayangi seseorang, dia nggak ngeblok itu. Kalau misalnya ada pun tidak sesuai sama kriteria dia, kalau sayang ya udah sayang, dia tidak deny akan hal itu. Jadi dia tuh orangnya tipenya accepting akan percintaan. Makanya kalau misalnya ada saran di sini untuk kamu, kenapa kamu juga harus bisa open up buat percintaan, accepting, karena dia akan membawa atau memberikan sebuah pelajaran untuk kamu gimana cara untuk menerima cinta. Karena dia kalau misalnya balik lagi kayak misalnya dia tuh kriterianya A B C D E nih, terus yang datang X Y Z, tapi aku punya perasaan sama dia, ya udahlah gitu. Jadi buat santai. Ini konfirmasi kamu sama dia punya perbedaan. Di sini tadi konfliknya itu berdasarkan sebuah perbedaan pemahaman atau perbedaan kubu. Bisa kubu pertemanan juga. If you see di sini ada logonya yang warna biru sama warna kuning. Jadi bisa dari segi fisik, adat istiadat. Misalnya contohnya ya balik lagi di Indonesia adat istiadat banyak ya. Ada yang dari contoh dia dari Jawa, kamu dari Sumatera, atau yang kamu dari Jawa dia dari Bali, ada yang kayak gitu loh. Jadi perbedaan dari suku atau istiadat, atau kamunya where you come from, kamu datangnya dari mana. Kalian itu sebenarnya memiliki keinginan yang sama. Balik lagi soal keinginan untuk berkeluarga dan segala macam, pemahaman soal keluarga, role masing-masing tuh sebenarnya memenuhi. Cuman perbedaan ini menghalangi gitu. Ada perbedaan keyakinan juga. Walaupun ada perbedaan keyakinan, ini juga ada contoh ya. Ada yang punya religionnya sama, misalnya agamanya sama, tapi pemahaman soal ketuhanannya beda. Juga ada yang seperti itu. Dari Two of Coins, aku ngelihatnya di sini dia adalah sosok. Wait. Di sini pertama balik lagi soal fairness. Di sini ada timbangan. Dia itu pertama menimbang sesuatu yang dia hadapin secara percintaan. Contoh ada A sama si B nih, dua-duanya dia sayang, dia bakalan milih itu bukan dari segi fisik atau material things ya. Kalau aku lihat di sini ini dari sesuatu yang memang tumbuh, perasaan yang tumbuh seperti apa, aku condongnya kemana. Jadi dia ngikutin perasaan sebenarnya. If you see di sini ada sun and the moon, and then di sini juga ada the moon. Aku ngelihatnya memang ada perbedaan ya. Jadi tapi contoh ya, kamu orangnya yang biasa bangun pagi, dia sementara nggak biasa bangun pagi, dia pekerjanya malam hari, kamu malam hari tidur. Kita ada perbedaan seperti itu, perbedaan waktu nih contohnya. Tapi dia tidak masalah karena hal itu gitu.
to be fair. Oke, di sini juga ada space-nya tuh karena apa? Oke, ada jarak. Nah, ini bisa konfirmasi tentang jaraknya dia sama kamu lumayan jauh gitu. Ada the tower. Jika kamu tahu orang ini, dia akan ini akan mengejutkan untuk kamu. Kamu hadir dalam hidupnya dia, itu menggoyahkan segala macam egonya dia. Jadi kayak yang tadinya dia berlogika, dia pakai idealisme, terus ada egonya, terus saat kamu datang itu kayak runtuh semuanya gitu loh. Dari the tower ini, kalau ngomongin soal siapa orangnya, dia adalah tipe orang yang bisa dibilang ada ngalamin spiritual awakening. Dia itu awalnya ignorance kan, kayak bodo amat lah. Terus tapi kalau misal pas perasaannya muncul, tiba-tiba dia jadi lebih care. Dia tuh punya power, yang powernya dia itu bisa, nah ini bisa secara power untuk dirimu juga ya, yang tadinya kamu nggak ada rasa apa-apa, dia punya power untuk bisa kayak menarik kamu untuk merasakan sesuatu juga. Atau memang, nah dia itu gampang buat distraction, ngedistract sesuatu, kayak menghancurkan sesuatu. Jika kayak memang contohnya ya, ada si A sama si B, ini ada jembatannya nih untuk bersatu. Kalau dia udah nggak lagi, udah nggak serk nih sama keadaan nih, sama contohnya ya, sama seseorang, dia bisa merobohkan jembatan itu dengan mudah. Jadi dia gampang untuk benar-benar moving on deh gitu. Ace of Wands di sini, dia adalah sosok orang yang romantis, penuh dengan gairah. If you see the red roses, silvery ya, jadi kayak sangat tradisional. Contoh kayak gini ya, ini nggak bisa dipukul rata karena kita kan ada cowok, ada cewek, ada masculine dan feminine. Kayak contohnya kayak mau keluar dari suatu tempat nih, contohnya dibukakan pintu, atau mau masuk dibukakan pintu, dia masih ada sense seperti itu, kayak tradisional yang seperti itu. Ini bagian dari prinsip sih kalau aku lihat. Ini prinsipal yang bentuknya, kalau romance itu harus seperti itu gitu. Kalau I care about someone, kayak aku memilih kamu sebagai pasangan aku harus bisa bertanggung jawab tentang kebahagiaan kamu, your wellness, kesejahteraan kamu, and then ini balik lagi ada mental health kamu. Jadi contohnya kalau kamu cemas, ya aku gimana caranya untuk kamu gak cemas, seperti apa. Dia orangnya kayak gini, jadi paham untuk how to build a romantic life. Aku bakalan lihat dari kita see the color first ya. Aku mau lihat warnanya dulu. Ini kamu bakalan lihat banyak warna ini saat ketemu dia, atau sangat notice tentang dia, ngeh tentang dia, atau dia suka warna ini. Tell me more. The color that suit this relationship. Ada green. Ya aku bilang auranya kebanyakan ada green and purple. Iya. Jadi dari sekitar, bisa ini auranya dia, atau memang sekitarnya dia banyak warna hijau. And then di sini juga ngomongin soal warna kesukaan, atau ini warna kesukaan kamu. So this is the color for you. Ada yang green, kayak hijau, ini about money, keuangan. Dia bagus, keberuntungannya bagus. Ini konfirmasi tentang prosperity juga, ke abundance-nya dia, dan apa yang dia punya itu semuanya lebih lah, istilahnya kayak gitu. Dan dia orang yang balik lagi, kalau dia condongnya ke percintaan, ini bukan dari segi fisik aja yang dia nilai, sesuatu yang tumbuh di dalam hatinya tuh apa. Ini orangnya pintar buat tumbuh dengan pasangan. Jadi walaupun dia agak gak fleksibel, cuman kalau misalnya dia sama pasangan, dia tuh pengen lihat pasangan dia kalau sama dia tuh tumbuhnya seperti apa. Kita tuh hubungannya arahnya kemana. Dia tuh masih mau ngelihat pertumbuhan yang mana. Di sini juga orang yang suka nature, hal-hal yang berbau natural, hal-hal yang berbau
alam. This is green, and then I'm going to see ini purple. Okay, I see di sini ada divination atau intuition, third eye-nya terbuka. Aku juga ngeliat dia sebenarnya punya intuisi yang bagus ya, cuman tidak terlalu memakai itu atau menganggap itu adalah sebuah intuisi. Dia menganggap itu adalah sebuah kepintaran untuk menilai sesuatu. Spirituality-nya bagus, banyak hal-hal yang terjadi transformasi yang aku bilang dia ada ngalamin spiritual awakening. Ini kecenderungnya memang anak-anak atau seseorang yang kalau dilabelin zaman sekarang kayak anak-anak indigo. Dia bisa divination, bisa meramalkan sesuatu. So, aku bakal lihat dari this is divination jar. Ini aku buat sendiri oracle-nya. So, there's great guide. Show me the truth about who is this person that keep thinking about the people who watch this video. I need 6 from this side. 1, 2, 3, 4, 5, 6. One, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita buka semuanya dulu. Fair. Ini konfirmasi dia fair orangnya, sangat fair. Ini konfirmasi untuk fairness banyak banget ya. Jadi dia tipe orang yang sangat adil loh. Jadi adilnya juga agak ke adil yang ya kalau kamu baik sama aku juga baik sama kamu. Kalau kamu jujur sama aku juga jujur sama kamu. Sunglasses, dimple, chain, island, smile. Oke. Orangnya jujur. Ini kalau kamu mau tahu lebih dalam tentang sifat, coba cek sifatnya Libra. Dia itu fairnya bukan hanya fair karena oke, kamu teman aku ngebelain kamu, enggak. Walaupun ada sesuatu yang salah nih, contohnya temennya misalnya berantem sama orang lain, kalau dia tahu temannya salah, yaudah kamu salah, you wrong gitu. Aku nggak akan ngebela seseorang yang salah gitu. Ada dimple, dia punya lesung pipi, so cute. Orangnya juga simple, pembawaannya simple, jadi pemikirannya juga simple yang aku bilang. Kalau misalnya benar ya benar, salah ya salah. Dia tidak mencoba untuk memihak sesuatu hal berdasarkan oke, aku kenal kamu nih jadi aku mihak sama kamu, gak gitu. And then smile, kalau kamu ngeliat senyumannya dia, kamu bakal inget kelepek karena dia punya gigi yang rapih. Terus kalau misalnya aku ngelihatnya karena di sini si dimple and smile, terutama kalau dia senyum ya, dia ada dimple-nya keluar, si lesung pipinya keluar. Well groomed, jadi sangat rapi. Well groomed itu dari segi rambut, kuku. Kalau aku ya personally menilai seseorang berdasarkan kukunya juga, kuku sama kuping. Kalau itu bersih, oke, that person is clean lah. Dia suka kebersihan soalnya kalau aku lihat. Dari rambutnya, dari cara berpakaiannya, itu kelihatan kayak ada kelasnya gitu. Jadi dia bukan tipe orang yang punya rambut acak-acakan ya. Sunglasses, dia suka pakai kacamata hitam. Love is oh so blind. Kalau dia cinta sama seseorang yang tadinya ya orang-orang anggap orang ini pakai logika, enggak. Kalau dia cinta sama seseorang udah cinta buta banget. Kayak bener-bener yang aku bilang, dia itu mempertanggungjawabkan semuanya gitu loh, happiness, well-being dan segala macam. Jadi dianggapnya kayak aduh bucin, aduh kayak kok kamu bisa sebuta itu sih gitu. Yang kalau dia ngeliatin pasangannya tuh matanya tuh kayak berbinar-binar gitu loh. Babe, ini ada yang bakalan dipanggil babe. Cuman kalau ini ada sisi cuteness-nya dia, kayak dia sama kamu tuh punya panggilan sayang.
sing a song. Dia juga suka ngasih kamu lagu atau menyanyikan kamu lagu-lagu. Island, dia suka ke pantai, suka ke pulau-pulau, dia explore ke situ. Terus ada Broom Broom, kendaraannya dia lumayan berisik kalau Broom Broom. Jadi bisa motor atau mobil tapi lumayan berisik. And then Tan, kulitnya sebenarnya warnanya fair, mungkin kayak aku ya warnanya kuning langsat ke arah putih, cuman dia karena banyak aktivitas akhirnya dia lebih kayak ke arah tanning gitu loh, coklat. Okay, that person, aku bakalan lihat outcome of the situation. There's Spirit Guide, Angel of Fun Power, like that. Tell me about the outcome of the situation. Eight of Pentacle, ada the King of Swords. Pertama, lingkungan sekitar kamu akan membantu sebuah persatuan kesuksesan untuk hubungan kamu sama dia. Di sini dari the Eight of Pentacle, istilahnya semakin kamu fokus sama diri sendiri, semakin kamu bahagia sama diri sendiri, dia semakin akan tertarik. Dari King of Swords, ini banyak king ya, semuanya keluar. Jadi istilahnya ada sisi dia nanti akan berambisi untuk mendapatkan dirimu, cuman balik lagi, yang pertama dia lakukan adalah menyatukan antara pertemanan kamu sama dia, jadi kayak disatukan, dan di situ pertemanannya bakalan ngebantu. Di sini ada kesuksesan, arahnya memang ke arah yang komitmen dan keseriusan. So aku bakalan kasih konfirmasi atau apa yang perlu kamu tahu dari Oracle card for you. Message for watch this video. Release your ex. The time has come to clear your energy. Dia bakalan jalan kalau dia bakalan maju, atau kamu akan mendapatkan sebuah start awal mula sama dia kalau kamu udah mampu untuk merilis seseorang di masa lalu. Ini udah waktunya ya. Kalau kamu bilang aku udah move on kok, tapi energinya masih ada di sekitaran kamu, itu masih kerasa. Jadi energinya juga harus di remove. Deception, someone is wearing a false self mask in this relationship. Jadi dia tidak akan bisa dibilang dia tidak akan mentoleransi tentang sesuatu hal yang berbau deception, yang berbau kecurangan atau entah itu kebohongan, penipuan, dan segala macam yang aku bilang. Dia mengutamakan kejujuran. Cuman gini, kalau aku lihat, karena di sini ada balik lagi third party, orang-orang sekitar, be careful sama orang-orang sekitar tentang apa yang kamu sharing. Jadi kalau aku lihat ya, di sekitaran dirimu atau dirinya dia tuh ada yang kayak menghasut, suka lebay-lebaykan situasi. Be careful sama orang-orang itu. Oke? Kurasa cukup sampai di sini pesan aku, semoga dapat membantu. Terima kasih. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe.